Di dunia yang riuh ini, tidak semua orang bisa mendengar. Namun ironisnya, kadang justru mereka yang tak bisa mendengar, yang akhirnya paling didengar. Angki Yudhistia adalah salah satunya. Perempuan yang tak hanya membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang, tetapi juga menjadi suara bagi jutaan penyandang disabilitas di Indonesia. Angki adalah anak biasa, ceria, aktif, penuh semangat. Hingga satu peristiwa mengubah segalanya. Pada usia 10 tahun, demam tinggi yang ia alami menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Dunia seketika berubah. Suara-suara yang biasa menemaninya menghilang. Ia kehilangan bukan hanya suara, tapi juga rasa percaya diri. Di sekolah, ia mulai merasa terasing. Banyak yang tidak mengerti kondisinya. Ia dianggap berbeda. Dan seperti banyak orang dengan disabilitas, ia harus menghadapi stigma sosial yang menyakitkan. Saya sempat depresi, merasa minder, marah pada Tuhan. Kenapa saya? Angki berkomentar. Namun, saat sebagian orang memilih berdiam dalam luka, Angki memilih bergerak. Ia belajar membaca gerak bibir, membaca buku dengan lebih intens, dan memaksakan diri untuk tampil percaya diri. Ia tahu, kalau ia menyerah, maka dunia tak akan memberi tempat. Angki tak berhenti di keterbatasan. Ia menamatkan pendidikan tinggi di Universitas Paramadina, bahkan melanjutkan ke program magister di London School of Public Relations. Ia ikut kontes kecantikan. Ia menulis buku. Semua ia lakukan bukan untuk mencari validasi, tapi untuk menantang batas-batas yang ditetapkan dunia untuknya. Dalam setiap langkahnya, Angki membawa pesan. Penyandang disabilitas tidak butuh dikasihani. Mereka butuh kesempatan. Berangkat dari pengalaman pribadi, Angki mendirikan Disable Enterprise, sebuah perusahaan sosial yang fokus memberdayakan penyandang disabilitas agar bisa mandiri secara ekonomi. Ia membuka pelatihan, kerjasama dengan perusahaan besar, hingga membangun komunitas yang saling menguatkan. Baginya, disabilitas bukan hambatan. Disabilitas adalah keragaman. Dan dalam keragaman itu, ada potensi luar biasa yang terlalu lama diabaikan. Pada 2019, Angki membuat sejarah. Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai staf khusus Presiden Bidang Sosial dan Disabilitas. Ia menjadi penyandang disabilitas pertama yang duduk di lingkaran strategis istana. Di posisinya itu, Angki mendorong hadirnya regulasi inklusif, pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas, dan perubahan pola pikir masyarakat. Ia tidak hanya mewakili golongannya. Ia mewakili harapan bahwa negara bisa mendengar semua warganya, termasuk mereka yang tak bisa bicara atau mendengar. Angki bukan hanya seorang tokoh publik. Ia adalah simbol perubahan. Sebuah pengingat bahwa kekuatan tidak datang dari tubuh yang sempurna, tapi dari jiwa yang tak pernah menyerah. Dari keheningan, ia menemukan kekuatan untuk bersuara. Dan kini, suaranya bergema sampai ke ruang-ruang keputusan. Kisah Angki menginspirasi bukan karena ia hebat, tapi karena ia pernah rapuh dan memilih untuk tetap melangkah. Saya tuli, tapi saya tidak bisu. Dunia harus mendengar kami.